kejahatan terkait dengan pemerasan ataupun TPPU. Nah, sedangkan di fakta pengadilan Bang Nyoman itu sementara suaminya pada saat ditanya kenapa dia melakukan perekaman secara ilegal, dia di situ menjawab bahwa dia merasakan kejanggalan, mencurigai lah. Jadi bagaimana caranya ketika dikatakan bahwa ini tidak mengetahui akan terjadi tindak kejahatan? Sedangkan suaminya menjawab di fakta pengadilan dia mengetahui, dia mencurigai. Berarti mereka terlibat kan dalam tindak pidana TPPU ini, pencucian uang? Itu aja, Bang. Kan sedikit dalam versi saya silakan, ya. Bapak. Silakan Bapak, silakan Bapak. Memang ini kan kasus yang menarik. Sejak awal tahun kita sudah diskusi berkaitan penerapan hukum ya. Kalau kita berbicara tentang Desain dan Solen ini semacam perkara yang dipaksakan ya. Kelihatan memang cantik ya. Kelihatan memang cantik pasal-pasal dikenakan dalam sebuah perkara pidana, tetapi dalam tataran penerapannya itu harus melihat dari beberapa unsur itu harus terpenuhi. Apa yang disampaikan sebelum, misalnya narasumber sebelum menggunakan argumentasi berkaitan bahwa dalam perkara ini putusan tindakan pidana TPPU berdasarkan pidana asal. Sebenarnya pidana asal itu tidak dalam pasal 27A maupun pasal 45B. Pidana asal itu adalah masuk di dalam tindakan pidana umum berkaitan pemerasan. Lalu pasal 27A dan 45B itu adalah sarana yang digunakan dalam pemerasan sekaligus mencemarkan. Makanya IT, kenanya undang-undang IT. Lalu di dalam dunia akademis itu masih diperdebatkan, Bang Wanda, masih diperdebatkan persoalan terhadap tindakan pidana pencucian uang itu semacam mensyaratkan boleh mengabaikan predikat crime atau kejahatan pidana asal. Dan ini masih diperdebatkan di dalam ruang akademik karena penerapan terhadap pengabaian predikat crime itu masih mengacu kepada pasal 69, artinya boleh. Nah ini kan menjadi sulit ya, menjadi sulit terhadap tindakan pidana korupsi yang melahirkan TPPU. Kalau memang korupsinya tidak dibuktikan, maka apakah tindakan pidana pencucian uang itu dapat dipertimbangkan menjadi proses pemberatan? Ini yang menjadi suatu persoalan dalam ranah akademik. Nah, kembali ke dalam kasus Nikita Mirzani, saya selalu menyatakan itu, seperti tadi ada teman-teman yang lain menyatakan tentang dalam satu tindakan pidana itu korupsi maupun tindakan pidana pencucian uang itu harus ada dua kategori khusus. Kategori yang pertama adalah pelaku korupsi aktif dan pasif, atau dalam tindakan pidana pencucian uang itu adalah pelaku tindakan pidana aktif dan pasif. Nah, dalam kasus ini di dalam putusan saya tidak menemukan hal-hal yang memberatkan sejak awal ya, yang menyatakan bahwa ini perkara adalah tindakan pidana pencucian uang aktif. Tetapi ini tidak perlu dibahas lagi karena memang sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tidak terbukti secara sah tentang TPPU. Tetapi jika TPPU itu dikenakan kepada Nikita Mirzani, hakim wajib mengkategorikan atau mengklasifikasikan apakah dia aktif atau dia pasif. Ini. Jadi kenapa pasif dan aktif ini tidak dijelaskan oleh hakim? Karena memang pasal 21 TPPU itu tidak terbukti bersalah. Nah, sekarang kita coba cari tahu lagi lebih mendalam, agak meninggalkan sedikit masalah kasus Nikita Mirzani. Di dalam undang-undang perpajakan
itu memberikan semacam larangan orang untuk tidak melakukan transaksikan uang tunai yang begitu besar. Nah, dalam kasus ini ada peredaran uang tunai jumlahnya kurang lebih 2 miliar dalam penyerahan kepada kelompok Nikita Mirzani. Nah, yang kedua, harusnya hakim yang cerdas dia meminta pembukuan dari dari Reja Gladys atau maupun perusahaan Reja Gladys. Pembukuan itu, pengeluaran uang itu adalah bentuk utang, bentuk kerjasama, atau bentuk membayar pemerasan. Ini harus digali sebenarnya. Kalau uang dalam perusahaan itu pasti dia akan cerita dalam pembukuan. Tidak ada di dalam perusahaan itu tidak ada pembukuan. Katakan uang pribadi, ketika dia mentransferkan kepada perusahaan A sebagai pembayaran utang Nikita Mirzani, di situ ada keterangannya. Karena uang 100 juta itu, minimal 100 juta itu harus memberikan not di dalamnya, uang dari mana sumbernya dan untuk apa pembayaran. Ini yang tidak digali secara komprehensif oleh hakim, yang menurut saya ini adalah hal yang sangat fundamental. Bisa saja Nikita Mirzani adalah pelaku tindakan pidana pencucian pencucian uang, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang mengklaim korban itu juga sedang mencuci uangnya, sedang mencuci uang juga. Dan ini menurut saya, kalau kita berbicara tentang TPPU, hakim, jaksa, dan polisi tidak menyederhanakan suatu perbuatan itu seolah-olah diletakkan pertanggungjawaban kepada Nikita Mirzani sebagai lapisan kedua. Tetapi lapisan pertama juga harus telusuri dari mana sumber uangnya, lalu bagaimana cara pertanggungjawaban terhadap pajaknya, itu harus jelas. Kalau tidak jelas, berarti begini, misalnya saya membayar jasa kepada Mas Wanda, apakah pertanggungjawaban pajak itu saya yang bayar langsung dengan meminta NPWP-nya Mas Wanda, atau nanti uang itu sudah dipindahkan ke Mas Wanda baru melaporkan pajak sendiri? Nah, di dalam keterangan pajak, apakah pajak penghasilan atau pajak apa? Ini yang menurut saya tidak digali sama sekali oleh hakim di dalam ruang persidangan kasus Nikita Mirzani. Jadi saya tidak posisi yang berpihak kepada Nikita Mirzani, tetapi saya merasa bahwa sangat peduli dalam soal tentang penerapan hukum ini. Jadi hukum itu semacam pisau yang bisa digunakan untuk membunuh, dan pisau itu bisa membuat jadi hal yang baik, misalnya memotong sayur begitu. Saya pikir begitu, Mas Wanda. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Mami Obed. Oke, silakan Mel. Mel, pertanyaan yang tadi Mel, tanyain sama Bang Nyoman Mel. Ya, itu tadi udah yang tadi mau gue tanyain udah dijawab tadi sama Pak Nyomannya, sama dengan pertanyaan aku nih. Jadi dalam satu TPPU ini harus ada lebih dari 2 pelaku, betul nggak Bang? Bang, 2 tambah 2 sama dengan 5. Aduh, gue jemputnya panjang bener. Panggil Wanda, Kak. Wanda. Oh iya, Bang Wanda. Jadi dalam TPPU setahu saya itu dilakukan adalah lebih dari 2 orang. Nah, saya pernah kejar kemarin tuh Raffi, itu saya cuma mau tanyain, karena di situ disebut, di hakim itu disebut adalah turut serta, ya Bang ya, dibilang NM dan Mail ini adalah turut serta. Nah, pelaku utamanya siapa gitu loh Bang, yang kita mau pertanyain itu berarti kan turut serta. Turut serta tuh hanya NM dan dibilang itu turut serta. Saya cuma mau pelaku aktif dan pelaku pasifnya gitu loh Bang. Siapa, tinggal disebutin aja. Saya bilang sama Raffi, Pi, sebutin aja, kita cuma mau tahu turut serta itu siapa aja. Berarti kan ada beberapa orang, ya kan Bang? Beberapa orang, lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang itu pastinya. Tidak dilakukan sendiri dengan NM dan IM. Sekarang kalau dilakukan dengan NM dan IM, memang dia saling transfer berdua. Tidak ada pelaku yang mentransfernya gitu loh Bang. Jadi karena memang dalam putusan
dalam putusan hakim ini mereka berdua ini ya dinyatakan turut serta melakukan Betul. pencucian uang. Berarti kalau turut serta itu kan Betul. berarti ada pelaku utama. Maksud saya seperti itu. Betul. maksud Berarti saya. kan ada pelaku utama ya Bang ya. Di situ kan disebutnya turut serta Bang. Karena hakim itu menjelaskan bahwa turut serta waktu Dua-duanya itu turut pembacaan serta. kemarin. Nah, itu yang minta saya mau dijelaskin Bang. Silakan Bang Wanda. Sebenarnya ini saya jujur aja ini ya, buat Bapak Nyoman, buat teman-teman di sini. Saya selama ini tidak mengikuti ini dan umpama belum pernah mengikuti Betul. kasus ini sebenarnya gitu. Betul. Tapi Tidak pernah konteksnya. saya bersinggungan sebenarnya. Tapi ini konteksnya kalau Tapi misalkan saya soal kasus ini semalam jadi ceritanya semalam itu saya tempat Raffi cerita kayak gitu. Saya menyimak dulu. Nah, ini sambil menyimak sebenarnya sambil mengikuti gitu Bapak Nyoman gitu. Saya nggak mengikuti selama ini gitu. Tapi yang dikatakan secara teori itu kalau menurut Bapak Nyoman tadi itu saya setuju gitu. Jadi penyidik belum menyelidiki sampai ke pajak, sampai ke kemana uang itu dan bagaimana transferannya itu, apakah si orang yang merasakan korban ini dia melakukan pencucian uang sendiri gitu atau bagaimana, saya belum memahami kalau kayak gitu Bapak gitu. Tapi kalau ditanya ini, kalau untuk secara teori bisa saya jawab, tapi saya memahami kalau tentang kasus ini saya tidak gitu. Bagaimana Mami Obed, buat Kak Mel, Kak Email siapa sih namanya? Email Bang, email. Iya Ya, Bang. Kak Email oke. gitu. Ya. Jadi belum memahami saya gitu. Mungkin saya ikuti deh. Kayaknya seru ini. Siap. Iya gitu. Karena Bapak Nyoman. Karena kami Gitu loh, sebagai Bapak. masyarakat itu pengen tahu gitu loh Bang, yang dibilang turut serta di dalam kemarin putusan MM yang kedua ya. Jadi di situ dibilangnya Nikita Mirzani turut serta. Berarti kan turut serta berarti ada salah satu pelakunya, dan TPPU itunya kan yang menjadi pertanyaan kita sebagai masyarakat. TPPU itu dilakukan lebih dari 2 orang, ya kan? Lebih dari 2 orang ataupun 3 orang atau 4 orang maksimumnya, ya kan? Berarti kita mau tahu gitu siapa gitu loh. Itu sih pertanyaan kita dengan pernyataan hakim kemarin gitu loh Bang. Ada pelaku aktif yang seperti Bang Nyoman bilang, pelaku aktif dan pelaku pasif. Nah, kalau misalkan turut serta berarti kan pelaku pasif ya Bang ya. Yang kita mau tahu pelaku aktifnya siapa gitu loh Bang. Gimana Bapak Nyoman? Bingung saya jawabnya, saya tidak memahami ini. Enggak, jangan tanya siapa deh, jangan tanya siapa. Berarti kan karena memang ini 2 terdakwa ini diputus melakukan turut serta tindak pidana pencucian uang. Kan turut serta berarti di antara 2 ini masih ada yang lain, yaitu pelaku utama. Betul nggak itu Bang? Nyoman. Siap salah. Lagi cari remote AC nih. Ya, Mami Obed, gimana pertanyaan ulang? Iya. Apabila 2 terdakwa ini dinyatakan ikut turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, turut serta ya Bang ya, turut serta. Apakah ada pelaku utama di balik semua ini Bang? Karena kini ini baru turut serta Bang. Enggak, ini putusan yang mana? Putusannya Nikita Mirzani sama putusan DRG itu diputus. Jadi putusannya itu Yang adalah kedua Bang, yang kedua yang melakukan yang kemarin apa namanya? Banding Bang. banding Bang. Iya. Kedua-duanya, Bang. Jadi Putusan PN dan putusan banding kedua-duanya itu turut serta. Di PN pun begitu, di banding pun begitu, Bang. Iya. Gimana tuh Bang? ya, jadi begini. Saya belum membaca secara cermat dan utuh
terhadap putusan banding ya, karena memang mendengar berita tentang banding itu menjadi 6 tahun itu sudah prediksi saya sejak lama. Mungkin dengan Mami Obed juga pernah kita diskusi. Kalau ditanya saya sepakat tentang banding, saya tidak sepakat tentang banding. Tetapi kita ini kan hanya sebagai pengamat yang tidak bisa intervensi terhadap keinginan Nikita Mirzani maupun lawyernya, dan sama sekali dalam ruang diskusi kita tidak bermaksud untuk mengkoreksi cara kerja lawyer, tetapi ini hanya soal bela rasa, lalu coba kita berpendapat secara objektif di dalam sebuah perkara. Saya lebih fokusnya kepada soal penerapan hukum pasal pasal 369, 368, lalu pasal 21 TPPU yang menurut saya sangat serius dalam kasus Nikita Mirzani. Nah, terhadap putusan kita tidak boleh terkecoh apakah turut serta melakukan ini dimaknai sebagai adanya pelaku lain. Nah, kita tidak boleh terkecoh dulu, karena memang perkara ini bisa saya tafsirkan yang dimaksud turut serta itu adalah di mana kedua orang Nikita Mirzani dan Ismail ini perkara ini split. Artinya kedua itu bukan pelaku tunggal. Kalau pelaku tunggal dalam vonis itu artinya dia hanya dikenakan pasal 27A dan 45B sebagai pelaku tunggal. Tidak ada turut serta. 55 artinya ada 2 pelaku atau lebih dari 1 pelaku. Nah, mungkin kita bisa memaknai itu berkaitan tentang konsideran atau pertimbangan dan vonis baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi. Jadi maksudnya dari turut serta itu adalah satu Nikita Mirzani dalam perkara lain lalu dibantu oleh Ismail dalam perkara lain, lalu Ismail bisa jadi menjadi saksi bagi Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani bisa menjadi saksi bagi Ismail, karena perkara ini split di dua, dipisahkan 2 nomor perkara yang berbeda. Saya pikir jawabannya berkaitan tentang supaya kita tidak mencoba memaknai seolah-olah mencari pelaku lain, siapa pelaku utamanya. Nah, apa yang disampaikan Mbak Imel tadi berkaitan tentang klasifikasi ya, kategori tentang kejahatan pidana aktif dan pasif. Ya, biasa di tradisi pasif dan aktif ini yang sering dipakai di dalam tindakan korupsi, penyuapan. Yang dinyatakan penyuapan itu pasti ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Nah, ada pelaku pasif dan pelaku aktif. Sama kalau dalam teori accounting itu keuangan itu dianggap ada income pasif dan income aktif. Apa yang dimaksudkan aktif artinya berperan aktif untuk mendapatkan income, sementara income pasif itu artinya uang yang diendapkan di dalam deposit tapi kita akan dapat bunga setiap bulan. Nah, itu hampir sama definisinya dari teori accounting dengan hukum. Pasif itu adalah orang yang berperan aktif dalam satu tindakan pidana, dan yang pasif itu adalah orang yang bertindak pasif di dalam tindak. Perannya mungkin tidak sama dengan peran aktif. Tetapi menarik dalam kasus TPPU ini, saya katakan tadi, hakim tidak menjelaskan peran aktif dan pasif. Ini kaitkan dengan TPPU-nya, mereka tidak perlu bahas lagi karena mereka menyatakan tidak terbukti bersalah secara sah, sehingga tidak perlu dikategorikan pelaku aktif dan pasif. Tetapi kita boleh diskusikan dalam ruang diskusi itu, kita boleh membuka pikiran bersama, membedah pikiran kita. Kenapa Reja Gladys itu tidak ditarik di dalam tindakan pidana pencucian uang? Tadi saya sudah jelaskan. Apakah benar hanya Nikita mengalihkan atau menyamarkan apa yang disampaikan oleh narasi sebelumnya, abang kita sebelumnya yang sudah turun?
minta maaf, mungkin teman-teman tahu saya secara etik tidak boleh menyebut nama karena orangnya sudah keluar. Apakah yang dimaksudkan menyamarkan itu hanya disematkan kepada Nikita Mirzani atau Ismail? Kenapa tidak menyematkan kepada orang yang menyerahkan uang itu? Maka satu-satunya untuk membuktikan bahwa ada orang lain sebagai pelaku aktif, maka pembukuan itu oleh yang lebih jelas. Lalu pasti ada pertanyaan kritis dari kita, kenapa sih tidak mempersoalkan tentang konsen pajak? Lagi-lagi pengadilan umum Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili proses persoalan pajak. Tetapi setidaknya hakim itu bisa melihat mens rea, niat menyerahkan uang itu untuk apa, itu tercatat di dalam pembukuan perusahaan maupun tercatat di dalam lalu lintas keuangan melalui transfer itu pasti ada catatan. Kalau catatan itu menyatakan bahwa ini uang kerjasama, artinya tidak ada pemerasan di situ. Karena tujuan itu mens rea-nya ditemukan, bahwa tujuan itu bukan karena rasa takut, rasa tertekan, rasa namanya dicemarkan, tetapi kerjasama. Selesai. Perkara itu no case, tidak perlu diproses. Karena ada bukti formil ditemukan bahwa tujuan uang itu adalah pembayaran kerjasama. Tapi tidak ada dalam pembukuan yang benar itu mencantumkan untuk satu kejahatan. Itu maka menurut saya tidak sempurna dalam persoalan pemeriksaan perkara ini, karena memang hakim tidak menggali kausalitas penyerahan uang kepada Nikita Mirzani, tetapi lebih kepada aktus reusnya di mana seorang Nikita Mirzani menerima uang. Saya pikir itu dulu teman-teman. Iya Pak. Gini Bang, ini kan Nikita Mirzani ini baru menjalani banding ya Bang ya. Dan kemarin juga diputus 6 tahun Bang. Nah kira-kira Bang nanti Nikita Mirzani setelah kasasi itu putusan yang bisa diterima sama Nikita Mirzani itu apa aja sih Bang? Maksudnya bisa nggak dia lepas atau turun gitu Bang, atau malah naik gitu Bang? Nah, jadi kalau saya, maaf saja, kalau saya Nikita Mirzani, bukan lawyer ya, saya tidak boleh mengkoreksi cara kerja sejawat saya. Kalau saya Nikita Mirzani, saya tidak mau banding, tetapi saya lakukan PK dari bukti novum, bersabar menemukan bukti baru atau ada perkara lain yang bisa menjerat pelapor dan korban, udah itu jadi novum sehingga Nikita Mirzani itu bebas. Kenapa? Menurut saya ada kerancuan 369 ini kan pidana asal, sebenarnya bukan di 27. Nah, seperti narasi sebelumnya, pidana asal itu bukan pasal 27A dan 45B. Pidana asal itu 369 yang tidak digunakan lagi oleh jaksa dalam penuntutan. Nah ini kan menurut saya adalah satu kelemahan yang nyata yang bisa digunakan oleh Nikita Mirzani. Kalau menurut saya Bang Obed, begitu.